Hai kamu Gemini, dimanapun kamu berada. Ternyata udah Maret ya guys ya. Jadi kalau misalkan Maret ini kita bakalan lihat siapa sih yang bakalan muncul, bakalan hadir dalam kehidupan kamu. Apakah orang tersebut punya niatan yang baik atau orang tersebut ternyata punya maksud yang terselubung. Kita lihat ya teman-teman ya, readingan kali ini buat kalian semua teman-teman Gemini, cross watchernya Gemini ataupun teman-teman yang mau kepo-kepo aja sama Gemini ya, boleh teman-teman ya. Kita bakalan lihat 5 sosok yang bakalan hadir, bakalan muncul dalam kehidupan kamu Gemini di bulan Maret ini ya. Oke, kita lihat yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Well, buat kamu yang masih belum pada subscribe di channel ini, channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, segera yuk. Ada Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga ada Oracle Card Indonesia Sound Healing, teman-teman. Dimana buat kalian semua yang menghendaki afirmasi-afirmasi positif yang bisa kalian dengarkan pada saat apa sih, kayak bangun tidur atau sebelum tidur atau kayak apa gitu ya, silahkan teman-teman ya. Oracle Card Indonesia Sound Healing, ada juga linknya terdapat di bio ya, jadi kalian boleh klik atau di deskripsi di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia. Bersamaan dengan apa? Bersama dengan kalian yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com, dan juga nomor WhatsApp yang juga tertera di sana dan di bio teman-teman. Jadi kalian klik aja ya bio ataupun di deskripsi di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia, di sana sudah lengkap ya penjelasan dan lain-lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Yuk kita baca yuk. Gemini ya, ini yang pertama kali datang siapa sih ya? Ada Aquarius ya, atau sionya bisa jadi show macan teman-teman. Orangnya kayak apa? Orangnya tuh sebenarnya kalau misalkan dilihat di depan orang, ini adalah orang yang typically sempurna, perfectly ya, perfecto Italiano ya. Sempurna ya, tegas, berani, mudah bergaul, humble, supel, tapi kaku gitu. Ya kelihatannya aja orangnya asik padahal kaku banget. Orang yang punya visi yang luar biasa ya. Orang yang bebas, nggak mau yang mediatur juga. Tapi orang yang masih punya empati ya teman-teman ya. Orang yang bisa jadi harapan buat banyak orang, atau banyak orang yang bersandar sama dia gitu. Jadi kayak menjadikan dia sosok panutan, inspirasi, sosok yang maksudnya bersandar, nyandar ke dia kalau misalkan ada apa-apa ya. Finansial kadang-kadang oke gitu, tapi kadang-kadang nggak oke ya, gara-gara itu dia tadi gitu kan, kebanyakan yang nyender gitu kan, jadi maksudnya harus keluar kemana-mana gitu ya, pengeluarannya kemana-mana. Udah kenal lama, udah ya teman-teman, dia udah kenal lama sama kamu. Terus juga kita lihat, oke. Kalau kamu pernah ya berhubungan dengan orang ini orang yang sering kali terjebak di hubungan-hubungan yang kayak melawan arus ya. Hubungan yang melawan arus, hubungan yang rebel gitu ya. Sering kali ketemu sama yang beda-beda gitu loh teman-teman ya. Banyak seperti itu, dan kalau misalkan berpasangan sama dia atau deket sama dia orang yang agak susah untuk bisa terbuka ya. Artinya kalau misalkan depan kamu mungkin ya akan bisa bicara padanya, belak-belakan dan sebagainya, tapi kalau misalkan di depan orang lain jaimnya tuh masih ada, karena orang itu melihat dia sebagai sosok yang memang benar-benar perfect gitu loh, sempurna. Jadi kalau dia mau melakukan kesalahan gitu kan, atau mau melakukan apa ya, hal-hal yang kurang baik ya, itu bisa jadi judgement satu kompleks gitu loh teman-teman ya. Satu kompleks. Kebayang gak sih ini orang yang selalu hidup dengan bayang-bayang orang lain, diomongin orang kayak gitu-gitu ya, mungkin public figure kali ya. Seperti itu. Nah baik gak sih gitu kan ya, baik apa enggak ya, sepertinya ada cerita-cerita lama gitu kan yang barengan sama kamu dan dia, dan ini sudah berlalu ya, jadi ya sudahlah gitu. Kalaupun ketemu lagi dan harus ketemu lagi di momen yang sekarang ini, ya saatnya untuk beres-beres diri sih teman-teman ya, untuk penyembuhan, kekuatan, perlindungan dirinya kamu sendiri ya, seperti itu ya. Ketemu mantan gitu kan atau ketemu orang di masa lalu. Nah kita lihat yang kedua. Yang kedua itu ada Leo teman-teman ya, Leo.
Leo, kartu ini Leo atau sionya sio monyet ya. Yang ini tadi sio macan, yang ini sio monyet. Kita lihat ini orangnya agak-agak ini ya, apa namanya, kayak modelan gak sabaran gitu loh teman-teman ya, gak sabaran, emosian ya. Tapi memang dia tuh orangnya terbuka apa adanya. Jadi kalau ngomong dia nggak suka pakai trik-trik gitu tuh, nggak suka. Jadi ya apa adanya yang di pikirannya dia ya udah diomongin gitu. Percaya diri, berani ya. Terus di lain sisi dia adalah orang yang pendiam dan introvert. Jadi kalau misalkan nggak ditanya ya dia nggak bakalan jawab. Tapi kalau misalkan udah jawab ya udah apa yang keluar di pikirannya dia itu yang diomongin. Seperti itu. Terus suka dengan hal-hal yang kaitannya dengan mistik gitu ya, suka banget. Apalagi kalau misalkan kamu ngajakin ngomong nih yang horor-horor atau mistik-mistik ya, dia agak suka tuh hal-hal kayak begitu ya. Baru kenalnya belum terlalu lama banget ya, tetapi bolak-balik sering ketemu ya. Jadi mungkin kayak hawa-hawanya udah lama tapi sebenarnya belum terlalu juga gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat ada potensi-potensi hubungan on off gitu kan ya, hubungan-hubungan yang on off, hubungan-hubungan yang ini gitu ya, bisa jadi teman-teman, tapi ya ada potensi untuk kembali lagi ya. Tapi ada ini ya, apa nih, kalau misalkan ditanya niatnya baik apa enggak ya, niatnya baik ya, tidak ada niat yang macem-macem kayak gitu. Dia hanya kepingin lagi kenal lagi, dia hanya pingin lagi dekat lagi, yang kayak gitu-gitu aja sih ya. Oke, memulai lembaran baru juga memungkinkan sih ya. Emang mau. Oke, sekarang kita lihat yang selanjutnya. Yang selanjutnya ada Cancer ya. Cancer sionya bisa jadi sio kambing ya, sio kambing. Orangnya tertutup dan ini masih saudara ya, masih keluarga. Suami, istri, om, tante ya, atau apalagi sebutannya, pade gitu ya, pade, bude ya nggak sih ya. Orangnya cukup berani dan dia sosok yang cukup aktif ya teman-teman ya, suka petualangan, suka traveling, cinta sama keluarga juga sih. Tapi ya walaupun mungkin dia jiwanya agak bebas ya, tapi memang introvert ya orangnya ya. Tinggi, ciri-ciri fisiknya ya tinggi, terus habis gitu tuh proporsi tubuhnya juga oke ya, artinya nggak gede juga nggak kecil, sedang-sedang aja lah gitu ya. Ini kalau sama keluarga sayang banget teman-teman ya, dan dia cukup feminim, cukup perasa dan lembut. Jadi kayak nggak apa-apa, tapi padahal dalam hati dia bisa aja pikirannya kemana-mana kalau misalkan diomongin hal-hal yang kurang baik gitu. Ini orangnya cukup kayak begitu ya. Nah, kalau dia datang atau kalau dia hadir, ya itu bawa kebaikan gak sih? Kita akan lihat nih teman-teman, ada simbol apa kah di sini ya? Simbolnya apa? Kita coba lihat. Kalian nemu nggak? Oh, infinite ya. Sebuah perulangan teman-teman. Kalau misalkan dibilang positif, bisa jadi positif tergantung ya, karena simbol infinite ini kan simbol perulangan tanpa batas gitu kan. Jadi kayak sometimes ketika dia datang oke-oke aja, but sometimes kalau lagi datang ada konflik-konflik yang harus diselesaikan. Nah kebetulan di bulan ini itu konfliknya ada gitu loh, ada konflik yang memang harus diberesin gitu kan. Dan saran sih kalau misalkan di sini, kalau misalkan ada masalah keluarga ya teman-teman ya, berdebat tuh nggak akan pernah menyelesaikan apa-apa. Yang ada duduk bersama kepala dingin dan pikirin gitu kan solusinya tuh apa gitu ya. Oke, ini yang ketiga. Sekarang kita akan lihat yang keempat. Yang keempat ada Cancer lagi teman-teman ya, lagi ya. Sionya bisa jadi sio kambing. Ini orangnya introvert banget. Kalau tadi empatinya tinggi ya, yang ini agak sedikit baperan sih teman-teman ya. baperan ini ya, susah buat berekspresi atau mengungkapkan apa yang dia rasakan.
dan selalu sibuk kayak tough atau kuat di depan orang lain gitu ya, apalagi untuk orang yang dia sayang ya atau keluarga. Tapi dia memang melindungi ya, sosok yang memang melindungi orang yang dia sayangi ya. Feminim ya, perasa banget, baperan banget ini mah ya. Misterius, sederhana teman-teman ya. Cerewet kalau udah kenal ya. Kalau belum kenal mah enggak cerewet. Deketinnya malah butuh waktu teman-teman kalau misalkan masih belum kenal banget ya. Oke. Terus kalau kita lihat di sini ya, hadirnya dia itu bawa kebaikan gak sih ya? Kalau misalkan kita lihat ada simbol anchor ya, which is anchor itu adalah jangkar teman-teman. Kamu bisa lihat ya kayak Popeye gitu. Datangnya dia ya itu memberikan tekanan dalam kehidupan kamu. Jadi kalau misalkan dibilang baik nggak sih datangnya dia, punya niatan yang baik, yang jelas aku nggak mau jawab baik apa enggak. Kalian udah tahu sendiri kalau kalau dia datang kamu merasa tertekan, itu kira-kira itu bagus apa enggak gitu aja. Ya. Oke ya teman-teman, ini yang keempat. Sekarang kita bakalan lihat yang kelima. Yang kelima ada Capricorn atau sionya bisa jadi show kerbau. Oke. Ini orangnya kayak apa? Pekerja keras. Orang yang rajin, pekerja keras, tapi juga orang yang gampang banget tersesat dalam ya pergaulan yang bebas. Artinya secara pengaruh ya teman-teman ya, pengaruh. Pinter menggoda orang lain, wes. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah punya mau nih ya, dia bakalan nyari segala macem cara ya untuk, dia akan mencari segala macam cara untuk apa ya, kayak mendapatkan tujuannya dia gitu loh teman-teman ya, terlepas dari bagaimana caranya, seperti itu. Oke. Jadi memang ini bisa diajak kerja tapi juga bisa diajak seneng-seneng ya, seperti itu. Memang agak susah sih guys ya. Tapi bagus sih, artinya fleksibel nih kalau misalkan untuk pergaulan gitu kan ya, kayak misal ke klien atau apa, nih orang yang bisa banget menempatkan dirinya dia tuh kemana. Tapi juga gampang terpengaruh loh ya, artinya kalau mau diajak pengaruh yang enggak gitu juga wah juga gampang gitu loh ya, seperti itu. Nah kalau kita lihat kedatangannya dia itu bawa hal yang baik apa enggak sih ya? Dibilang baik bisa jadi baik, tapi kalau misalkan dibilang enggak, tergantung dari cara kamu menyikapi ya teman-teman ya. Dia itu sebenarnya mau kayak membangun hidup lagi gitu, memulai sesuatu hal yang baru dan mau namanya memperkuat landasan hidupnya dia. Artinya mungkin saja dia mohon bantuan kamu juga bisa gitu kan ya, atau mungkin dia mengajak kamu untuk bekerja sama juga memungkinkan ya, karena memang dia masih berada di titik apa ya, kayak terendahnya dialah ya, modelnya kayak begitu. Oke teman-teman, ini adalah 5 orang atau 5 sosok yang bakalan hadir atau bakalan muncul dalam kehidupan kamu di bulan ini ya. Semoga siapapun yang hadir membawa kebaikan. Walaupun mereka punya niatan yang kurang baik, aku percaya sih kalian semua yang dengerin Oracle Card Indonesia itu adalah orang-orang baik yang nantinya ya bisa yang namanya mensortir sendiri orang-orang yang kurang baik yang hadir dalam kehidupan kamu. Oke, kita jumpa lagi teman-teman di next monthly reading bulanan ya. Bulan depan kita bakalan hadir dengan semoga orang-orang yang hadir lebih baik lagi, yang lebih luar biasa lagi. Oke, teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.